Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, kita akan berdiskusi bersama kedua rekan saya mengenai bagaimana sih peran Satuan Polisi Pamung Praja di masing-masing daerah dalam penerapan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan peserta diskusi kali ini. Yang pertama yaitu saya sendiri, Madya Praja Ahmad Nur Muhammad, NPP 310947, Asal Pendaftaran Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Lalu rekan saya Abdul Halim. Perkenalkan, nama saya Madya Praja Abdul Halim, NPP 310670, kelas H, asal pendaftaran Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya ada rekan saya Ulfi. Izin memperkenalkan diri, Madya Praja Mulfi Najir Ahmad Nur, NPP 31.0795, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian saja sesi perkenalannya. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi diskusi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Trantibun Linmas. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Sedangkan perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Satuan Polisi Pamung Praja merupakan sebuah perangkat daerah yang memiliki tugas memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 255 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Di situ tertulis bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda atau perkada. Hal tersebut merujuk pada bagaimana kinerja dari Satpol PP dalam melaksanakan penegakan regulasi dan juga tentang bagaimana Satpol PP menghadapi problematika yang ada. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagaimana sih peran Satpol PP di masing-masing asal pendaftaran kalian dalam menangani hal ataupun menyelenggarakan Trantibun Linmas. Baik, saya akan mulai dari Saudara Abdul Halim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ahmad tadi. Bahwasanya proses penyelenggaraan Trantibun Linmas di daerah saya. Sedikit lagi mundur ke belakang membicarakan mengenai proses atau mekanisme perencanaan pembangunan, penegakan regulasi, dan Trantibun Linmas. Pertama-tama kita membicarakan tentang terminologi perencanaan itu, yang mana telah dipergunakan dalam berbagai bidang dalam skala spasial serta tingkat operasionalisasinya. Pada aktivitas perencanaan, pada dasarnya dilakukan oleh sektor privat maupun sektor publik. Dan perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses untuk mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, membicarakan mengenai Satpol PP tadi, sebelumnya kan kita sudah melakukan tugas yang telah diberikan oleh lembaga ini, yaitu kita diberikan kesempatan untuk melakukan terjun langsung ke dunia kerja, yaitu praktek lapangan. Yang baru-baru ini yang telah kita selesaikan. Nah, di dalam praktek lapangan sendiri, saya mendapatkan berbagai macam kesempatan kerja mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD tersebut. Dan di dalam OPD tersebut saya mendapati tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang ada di dalam OPD tersebut mengenai tugas dan fungsi Satpol PP. Menghadapi tantangan yang ada di tempat praktek lapangan saya, yaitu di Satpol PP Kabupaten Banjar, mengenai perlindungan masyarakat, itu ada beberapa urusan yang perlu dikerjakan dan menangani urusan bidang perlindungan masyarakat. Dalam praktek lapangan tersebut, di bidang 5, saya melakukan kegiatan berupa pengamanan terhadap kegiatan keagamaan. Karena di daerah saya disebutkan juga daerah yang banyak
melakukan kegiatan keagamaan. Jadi secara rutin anggota Satlimas di Kabupaten Banjar mengadakan pengamanan dalam kegiatan keagamaan tersebut di berbagai tempat. Itu terjadi secara berulang di tiap minggunya. Jadi di tiap minggu itu berbeda-beda tempat karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melakukan kegiatan tersebut, kita juga dibantu oleh, kan tadi ada Satlimas Desa dan di anggota Satpol PP dari kabupaten. Nah, pada organisasi Satlimas tersebut adalah yang beranggotakan unsur masyarakat sekitar yang berada di kelurahan atau desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat di sekitar tersebut. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk mengoptimalisasikan keberadaan Limas di tengah-tengah masyarakat pada pelaksana kegiatan keagamaan di desa. Satlimas sendiri diharapkan mampulah untuk melakukan pendekatan secara persuasif, edukatif, dan partisipatif dalam masyarakat, sehingga mengurangi stigma-stigma masyarakat bahwa Satpol PP ini biasanya banyak melakukan kekerasan, padahal tidak. Jadi kita mencoba untuk mengubah stigma-stigma tersebut. Seperti begitu, Ahmad. Oh, jadi untuk dari Kabupaten Banjar sendiri seperti itu ya. Terkait dengan pengalaman-pengalaman rekan Abdul Halim pada saat melaksanakan praktik lapangan yang diberikan oleh Lembaga. Baik, selanjutnya mungkin dari saya terlebih dahulu. Untuk saya di sini mengangkat dari salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Polewali Mandar. Di sini Polewali Mandar itu terdiri atas 16 kecamatan dan sejumlah kurang lebih 167 desa ataupun kelurahan. Memiliki sumber daya alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam. Itulah yang membuat banyaknya kemungkinan yang terjadi akan gangguan ketentraman dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan pokoknya, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar semakin berperan aktif ataupun harus berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator. Di sini juga kita singgung sedikit mengenai perkembangan ekonomi mikro yang melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Polewali Mandar relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 hingga tahun kemarin yaitu 2021. Terus terdapat juga indikator pertumbuhan yang dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib retribusi dalam menaati kebijakan atau regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Nah, di sini Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Polewali Mandar bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan menegakkan regulasi-regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, untuk dari apa yang saya dapati, data-data yang saya kumpulkan terkait bagaimana kinerja dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Polewali Mandar, itu mereka memiliki beberapa hambatan, yakni salah satunya itu kualitas dan kuantitas personil anggota Satpol itu sendiri masih kurang. Mengapa? Karena banyak dari kalangan-kalangan anggota Satuan Polisi Pamung Praja itu tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu ketinggalan zaman. Nah, hal ini juga merupakan salah satu indikator mengapa kinerja dari Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Mandar itu belum terrealisasi secara optimal. Terus yang kedua, Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Polewali Mandar itu masih memiliki kekurangan, yakni kekurangan di bidang sarana dan prasarana dan juga kekurangan di personilnya. Terus yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah, antara lain yaitu struktur organisasi dan sekretariat PPNS belum terbentuk. Dan untuk juga di sini ada dua faktor, yaitu pertama faktor eksternal, yaitu masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah. Hal ini juga seringkali dilakukan oleh anggota personil Satuan Polisi Pamung Praja itu sendiri. Terus yang kedua, kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar yang dimana terdiri dari 16 kecamatan itu tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu makin meningkat. Jadi hal ini ya menjadi salah satu rintangan yang akan dilalui oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Terus sering terjadi persengketaan dan perselisihan antar partai politik.
karena mungkin di daerah Polewali Mandar itu masih kental akan budaya, jadi adat istiadatnya itu masih dipertaruhkan ataupun masih menjadi ajang perkelahian antara adat A dan adat yang lainnya. Terus untuk Provinsi Sulawesi Barat, terkhususnya di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar itu sering terjadi bencana-bencana inilah yang membuat sarana dan prasarana yang tadi itu tiap tahunnya itu biasa saja terjadi kerusakan ataupun kehilangan, mau dari itu dari bidang kendaraan ataupun dari bidang hal-hal yang berhubungan dengan ATK, alat tulis kantor dan bagian-bagian urusan kantor. Jadi yang saya jelaskan pada diskusi kali ini yaitu mengenai seperti yang dikatakan oleh rekan saya Halim tadi, bahwa peran Satpol PP itu memang sangat penting, apalagi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat. Mungkin untuk diskusi kali ini sangat seru ya, baru 2 pemateri sudah sangat seru. Mungkin alangkah baiknya kita langsung saja lanjut kepada rekan saya yang ketiga yang akan menjelaskan bagaimana sih Provinsi NTT dalam menegakkan Tertib Mas. Kepada Ulfi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Abdul Halim bahwasanya terkait sistem perencanaan pembangunan memang sudah diatur sebelumnya di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Nah, yang menjadi penekanan saya di sini bahwasanya acuan dalam membentuk Renstra ataupun Renja itu memang mengacu kepada RPJMD yang berlaku di daerah tersebut, sehingga Renstra dan Renja yang terdapat di OPD Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sika memang salah satu programnya yaitu melakukan penertiban dan ketentraman, menciptakan ketertiban dan ketentraman, yang mana dari hasil yang telah diperoleh terdapat beberapa poin di sini. Yang pertama, teridentifikasi beberapa titik lokasi tempat berjualan pedagang kaki lima hingga 3 Juni 2022 sebanyak 13 lokasi, yang mana hingga saat ini terdapat 10 titik lokasi yang telah direlokasikan dan 3 titiknya belum. Dan yang kedua, masih ada sekitar 40% wilayah bangunan pasar yang belum melakukan pembayaran terhadap pajak bangunan dan diperkirakan mereka melakukan penunggakan selama 5 tahun bahkan 10 tahun. Dan yang ketiga, persoalan prosedur yang berbelit-belit dalam penegakan penertiban dan pengamanan terhadap pedagang kaki lima dan para pedagang pasar. Sementara ini sedang dibuat regulasi yang baru yang lebih tegas dan mengikat, sehingga para PKL dan pedagang pasar yang melakukan kesalahan bisa langsung ditindak di tempat atau secara non-justisial. Dan kemudian terkait permasalahan yang ada di daerah terkait penertiban dan keamanan dan ketentraman, bahwasanya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah dan perkada terbilang masih cukup kurang, sehingga mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak sesuai. Salah satunya dengan adanya salah satunya dengan adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 terkait ketertiban umum. Jadi memang sudah diatur sebelumnya bahwasanya penjualan di sepanjang jalan, di sepanjang trotoar, di sepanjang taman-taman itu memang sudah dilarang dan memang sudah direlokasikan sebelumnya kepada pasar ataupun bangunan-bangunan yang memang telah disediakan sebelumnya. Sehingga yang menjadi penekanan saya di sini adalah alasan mengapa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketertiban dan ketentraman untuk daerah Kabupaten Sika, daerah NTT, daerah saya sendiri, itu karena kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah dibuat. Dan mungkin juga kurang tegasnya aparatur Satpol PP dalam menegakkan regulasi yang ada pada daerah ini yang mengatur terkait ketertiban dan ketentraman. Mungkin itu saja, Aman. Jadi sangat menarik ya, jadi dari penjelasan yang rekan-rekan saya berikan,
baik dari Abdul Halim yang melaksanakan praktik lapangan di Satpol PP di Kabupaten Banjar, baik dari saya dari Kabupaten Poliwali Mandar, dan baik dari Saudara Ulfi yang melaksanakan praktik lapangan di Kabupaten Sika. Memang tantangan bagi Satuan Polisi Pamung Praja itu adalah terkait penyesuaian kondisi yang dimana terdapat perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang selanjutnya turun ke pemerintah kabupaten provinsi mengenai pemberlakuan Tribun Linmas apalagi di masa pandemi Corona 19 ini. Dari sekian banyaknya hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan, saya dapat menarik 3 poin tentang bagaimana Satuan Polisi Pamung Praja akan melaksanakan beberapa program kerjanya ke depan, yaitu yang diharapkan dapat diproyeksikan oleh Satpol PP di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu Satpol PP perlu meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Polisi Pamung Praja untuk mempertegak kembali peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Terus yang kedua, Satpol PP perlu mewujudkan tata kelola pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang optimal, tentunya dibarengi dengan perlindungan masyarakat. Terus yang terakhir, menumbuhkan peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat menuju terwujudnya stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Mungkin itu saja sesi diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waalaikumsalam.